Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Dalam pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan pajak penghasilan final ya, dimana landasan hukumnya yaitu ada pada Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, khususnya pasal 4 ayat 2. Jadi silakan teman-teman cek kembali Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 ya. Langsung menuju ke pasal 4 ayat 2. Definisinya yaitu pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Jadi ketika teman-teman dapat penghasilan gitu ya, saat itu juga langsung pajaknya dipotong pajak dan kemudian langsung dibayarkan gitu ya. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Nah, jadi pemotongan dilakukan oleh siapa? Pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun ya, jadi ketika penghitungan pajak terutang akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final ini ya, penghasilan dikenai pajak bersifat final ini tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan ya. Jadi tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan. Kenapa? Karena kewajiban perpajakannya dianggap telah selesai pada saat pemotongan, itu ketika penghasilan tersebut diperoleh atau diterima. Pertimbangan pengenaannya yang pertama karena kesederhanaan pemotongan ya. Jadi pertimbangan yang pertama karena kesederhanaan pemotongan langsung gitu ya. Yang kedua, pengurangan beban administratif ya, jadi tidak diikutkan dalam penghitungan PPh terutang akhir tahun ya, udah selesai gitu aja pada saat pemotongan dan penyetoran langsung saat itu juga ya. Kemudian terkait pemerataan pengenaan pajak ya, jadi di Indonesia kan hampir ya semua adanya tambahan penghasilan kan dikenakan pajak seperti itu. Dorongan pengembangan investasi dan tabungan ya, jadi ini sebagai salah satu bentuk dorongan untuk melakukan pengembangan investasi atau mungkin tabungan gitu ya. Yang terakhir pertimbangannya adalah sebagai perkembangan ekonomi dan moneter. Dasar pengaturan berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh atau mungkin berdasarkan peraturan pelaksana lain gitu ya. Nah, itu bisa dilihat teman-teman di slide-slide selanjutnya ya. PPh final berdasarkan pasal 4 ayat 2 dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Di sini ada bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI, mana diatur dalam PP nomor 131 tahun 2002. Kemudian ada bunga obligasi dan sun ya, diatur dalam PP nomor 16 tahun 2009. Kemudian juga ada bunga simpanan koperasi bagi WPOP, diatur dalam PP nomor 15 tahun 2009. Kemudian ada hadiah undian ya. Hadiah undian ini juga termasuk PPh final ya, diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000. Transaksi saham dan sekuritas lain ini diatur dalam PP nomor 14 tahun 1997. Ya. Ini tadi ya terkait dengan PPh final berdasar pasal 4 ayat 2 gitu ya. Selanjutnya, pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal Ventura ini juga merupakan pasal 4 ayat 2 diatur spesifik ya dalam PP nomor 4 tahun 1995
Pengalihan hak tanah dan atau bangunan diatur dalam PP nomor 71 tahun 2008. Persewaan tanah dan atau bangunan diatur dalam PP nomor 5 tahun 2002. Sedangkan usaha jasa konstruksi usaha jasa konstruksi dan real estate diatur dalam PP nomor 40 tahun 2009. Dialektika pajak yaitu perlakuan perpajakan bunga dan hadiah ya. Bagaimana perlakuannya? Di sini untuk hadiah non undian diterima WPOP, ini landasan hukumnya PPh pasal 21. Kemudian untuk bunga utang diterima WP dalam negeri dan hadiah non undian diterima WP badan termasuk dalam PPh pasal 23. Sedangkan untuk bunga tabungan bunga tabungan, obligasi dan hadiah undian masuk dalam PPh pasal 4 ayat 2. Untuk bunga utang diterima WP luar negeri dan hadiah diterima WP luar negeri, ini landasan hukumnya adalah PPh pasal 26 seperti itu. Jadi menyerupai ya, tapi ada ciri khas spesifiknya ya, ciri khasnya, dan ini masuk dalam landasan hukum yang berbeda. Ada PPh pasal 21, PPh pasal 23 atau final ya, pasal 4 ayat 2, dan juga kalau WP-nya luar negeri berarti maksudnya PPh pasal 26 gitu ya. Oke. PPh final berdasarkan peraturan pelaksana lain. Di sini untuk dividen bagi WPOP diatur dalam PP nomor 19 tahun 2009 ya. PPh final yang dicabut ketentuannya yaitu penghasilan dari transaksi derivatif berdasarkan PP nomor 17 tahun 2009. Ini dicabut oleh PP nomor 31 tahun 2011. Sehingga PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif ini dinyatakan tidak berlaku. Kita bahas yang pertama, bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Cakupannya yaitu SBI serta segala bentuk deposito dan tabungan dengan bentuk dan nama apapun. Untuk tarif dan dasar pengenaannya 20% dari jumlah bruto. Ini untuk wajib pajak dalam negeri dan PUT. Sedangkan 20% atau sesuai dengan tarif P3B ya, ini perjanjian antar negara ya, dari jumlah brutonya ini untuk wajib pajak luar negeri. Ketentuan khusus di sini jika WPOP berpenghasilan rendah bisa mengajukan permohonan restitusi gitu ya. Siapa pemotong, penyetor, dan pelapornya? Yang pertama bisa bank yang membayarkan bunga dan diskonto. Yang kedua bisa dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali SBI, dan juga sertifikat deposito. Atau yang ketiga, kantor pusat bank di Indonesia atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di cabang luar negeri. Atau mungkin yang keempat, kantor cabang bank luar negeri atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di luar negeri. Ya, ini kantor pusat, kalau ini adalah kantor cabang gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang berbeda ya. Ini ditempatkan, dan yang ditempatkan cabangnya luar negeri gitu ya, yang ditempatkan di cabang luar negeri, jadi pusatnya di Indonesia. Kalau ini cabangnya di luar negeri ya, bunga dan tabungannya ditempatkan di luar negeri ya. Kalau ini kantor pusat Bank Indonesia atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di cabang luar negeri ya. Oke, untuk objek yang dikecualikan dari pemotongan, yang pertama bunga dan diskonto atas deposito, tabungan, dan SBI ini yang kurang atau sama dengan Rp7.500.000.
Yang kedua, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia atau cabang bank luar negeri. Yang ketiga, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disahkan Menkeu. Yang keempat, bunga tabungan dalam rangka kepemilikan RS ya, rumah sederhana atau RSS, rumah sangat sederhana berikut kapling siap bangunnya. Nah, ini merupakan objek yang dikecualikan dari pemotongan pajak PPh final gitu ya. Selanjutnya, ilustrasinya seperti ini ya. Bank Mahabharata memiliki 3 produk deposito. Yang pertama, Mahapersona bagi perorangan berbunga 7%. Yang kedua, Mahakorpora bagi perusahaan berbunga 7,5%. Sedangkan yang ketiga, Mahaeksparta ya bagi ekspatriat berbunga 6%. Ya, jika rata-rata tertimbang deposito nasabah bernilai 87.500 juta rupiah dan proporsi masing-masing produk ini ya, ada tadi perorangan, kemudian perusahaan dan ekspatriat ini proporsinya 40%, 50% dan 10%. Berapakah PPh final yang harus dipotong Bank Mahabharata dan bagaimana penjurnalannya? Oke, bisa kita jawab di sini untuk masing-masing proporsi kita masukkan ya. Di sini 20%-nya ini adalah kali ya 20% kali 87.500 juta, ini adalah tarif ya. Kemudian proporsinya di sini 40% kali bunga, 50% kali bunganya, 10% kali 6%-nya ya. Proporsi kita masukkan ke sini. Ini jangan lupa tarif yang berlaku tadi adalah 20% kali rata-rata tertimbang deposito nasabahnya, kemudian kali dari hasil ya, proporsi kali bunga gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa ikuti sehingga ketemu PPh finalnya adalah 1.251.250.000 ya. Kita jurnal di sini beban bunga depositonya adalah ini ya. Jadi 87 miliar ini, 87.500.000 juta ini kita kalikan dengan 7,15% merupakan beban bunga deposito ya. Kemudian kita kalikan dengan tarif pajaknya 20%. Nah, ini sehingga kas ya, kas yang dikeluarkan gitu ya sebesar 5.005.000.000 gitu ya. Oke, jadi bebannya kredit, nah kasnya kredit, utang pajaknya bertambah jumlah ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bunga obligasi dan sun ya. Cakupannya obligasi negara, surat perbendaharaan negara atau SPN, dan surat utang bertempo lebih dari 12 bulan. Tarifnya 15% dari jumlah bruto untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT, kemudian 20% atau sesuai tarif P3B dari jumlah bruto itu untuk wajib pajak luar negeri. Dasar pengenaannya, yang pertama bunga obligasi berkupon, yang kedua diskonto obligasi berkupon, dan yang ketiga diskonto obligasi tanpa kupon. Siapa pemotong, penyetor, dan pelapornya? Yang pertama bisa penerbit obligasi atau kustodian agen pembayaran atas bunga dan diskonto yang diterima pemegang obligasi setiap periode ya. Yang kedua bisa perusahaan efek, dealer, atau bank atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Pengecualiannya di sini adalah bunga dan diskonto yang diterima dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, bunga dan diskonto yang diterima bank di Indonesia atau cabang bank luar negeri ya. Jadi
Ini adalah yang dikecualikan dari pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2. Ketentuan khusus di sini, tarif atas bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh reksadana yang terdaftar di OJK adalah sebagai berikut. 0% untuk tahun 2009 sampai dengan 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, kemudian 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya. Kita lanjut pembahasan pada bunga simpanan koperasi bagi WPUP ya. Cakupannya bunga atas simpanan tidak termasuk bunga simpanan sebagai bagian SHU atau sisa hasil usaha. Tarif dan dasar pengenaannya 0% dari jumlah bruto ya. Untuk nominal 0 rupiah sampai dengan Rp240.000 per bulan. Sedangkan tarifnya 10% dari jumlah bruto untuk nominal yang melebihi Rp240.000 per bulan. Pemotong, penyetor, dan pelapornya adalah koperasi pembayar bunganya. Ilustrasinya seperti ini. Koperasi simpan pinjam Ramayana melayani para pedagang pasar yang rata-rata menabung sebesar 25% dari laba bersih bulanan. Koperasi memberikan bunga 8% ya. Nasabah terdiri atas 250 pedagang besar ya. 250 pedagang besar. Kemudian di sini laba bersih rata-ratanya adalah 150 juta per bulan. Dan 750 pedagang kecil ya, 750 pedagang kecil. Laba bersih rata-ratanya adalah 120 juta ya. Nah, ini 150 juta ya. Nah, untuk pedagang besar, pedagang kecilnya 120 juta per bulan ya. Berapakah besar PPh final yang harus dipotong koperasi Ramayana di bulan pertama? Bagaimana penjurnalannya? Bunga bulanan pedagang kecil berarti 25% ya, 25% kali rata-rata laba bersihnya 120 juta kali 8% bagi 12 ya. Jadi bunga bulanannya adalah 200.000. Sedangkan untuk pedagang besar 25% kali 150 juta kali 8% bagi 12 ketemunya 250 juta. Untuk penghitungan PPh final atas bunga ya, untuk pedagang kecil ya, jumlahnya tadi ada 750, karena nilai bunganya masih di bawah Rp240.000 per bulan, maka tarifnya adalah 0% kali 750 kali 200.000. Sedangkan untuk pedagang besar karena di atas 240.000, tarifnya 10% kali jumlahnya tadi 250 pedagang. Kemudian di sini kali 250 kurangi 240 karena tadi batasnya adalah 240.000 ya. Sehingga ketemu di sini 0 ditambah ini ketemu 250.000. Beban bunga simpanan bisa dihitung di sini 237.500.000 diperoleh, nanti silahkan dihitung ya. Bunganya tarifnya adalah 8% kali laba bersih rata-rata dari pedagang kecil dan pedagang besar. Kemudian utang pajaknya 250.000, maka kasnya adalah 237.250.000. Seperti itu. Kita lanjutkan pada hadiah undian. Cakupannya adalah hadiah yang diberikan melalui cara undian dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tarifnya 15% dari jumlah bruto nilai uang atau nilai pasar atas natura. Nah, natura ini ya bentuknya bisa barang gitu ya. Saat terutang adalah saat akhir bulan dibayarkannya hadiah atau saat penyerahan hadiah. Pemotong, penyetor, dan pelapornya penyelenggara undian tersebut meliputi bisa OP ya, badan, kepanitiaan, organisasi, atau penyelenggara lain tanpa terkecuali.
Ketentuan khusus di sini, atas hadiah bernilai paling tidak 5 juta wajib dibuatkan bukti pemotongan. Kemudian atas hadiah bernilai kurang dari 5 juta wajib dibuatkan daftar nominatifnya. Lanjut, transaksi saham dan sekuritas lain ya. Cakupannya transaksi jual beli atas saham di Bursa Efek, tarifnya 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. Dalam hal ini semua transaksi. Kemudian tambahan 0,5% dari nilai jual ya. Kalau di sini atas penjualan saham pendiri. Pemotong, penyetor, dan pelapornya bisa perantara pedagang efek atas setiap transaksi, dibayarkan sendiri oleh emiten atas penjualan saham pendiri. Nah, pengertian pendiri di sini adalah OP atau badan yang tercantum namanya dalam daftar pemegang saham PT atau AD ya. PT sebelum pendaftaran kepada PJK ya. OP atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri melalui warisan, hibah, atau mungkin cara pengalihan lain yang tidak dikenai PPh. Ilustrasinya seperti ini. Kurupati adalah seorang investor yang aktif melakukan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Di tanggal 5 Mei 2019, kerabat Kurupati mengalami kecelakaan dan memerlukan operasi tulang belakang 3 hari berikutnya. Atas keperluan pembiayaan tersebut, Kurupati harus menjual sekuritas yang dimilikinya, terdiri atas 20 lot saham Garuda, kemudian 30 lot saham BNBR, dan 10 lot saham Astra ya dengan harga 30.000 per lembar. Pertanyaannya adalah berapakah PPh final yang dikenakan terhadap Kurupati? Yang kedua, bagaimana jika ternyata 5 lot saham Astra ini merupakan warisan ayahnya yang merupakan pendiri perusahaan ya. Ini contoh kasus ya. Yang pertama kita hitung PPh final ya, tarifnya 0,1% kali 20 lot, mana satu lotnya adalah 100 lembar kali harga saham. Begitu juga untuk saham yang lain, sehingga ketemu PPh finalnya adalah 62.200 ya, karena 0,1%-nya. Jika terdapat transaksi atas saham pengguna, maka tambahan beban pajak dikenakan atas transaksi tersebut ya. PPh final ditambah dengan tarif tambahan karena pendiri ya. Saham pendiri 0,5% kali 5 lotnya itu ya. Sehingga ketemu 137.200.000 rupiah yang dipotong PPh final. Oke, selanjutnya pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal Ventura. Cakupannya penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Tarif dan dasar pengenaan 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. Syarat perusahaan pasangan usaha yang pertama berskala kecil atau menengah, yakni peredaran bersih per tahunnya tidak melebihi 5 miliar. Saham tidak diperdagangkan di Bursa Efek ya. Selanjutnya pengalihan hak tanah dan bangunan. Pengertian pengalihan di sini penjualan bisa tukar menukar termasuk reslek ya, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum, baik yang memerlukan persyaratan khusus maupun tidak, atau dengan pihak lain selain pemerintah. Bentuk pengalihan lain bisa dalam bentuk warisan, sewa dengan hak opsi, sale and leaseback ya, atau penyetoran modal, pengalihan sehubungan bangun guna sewa, atau di sini ada juga penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, pembubaran badan hukum, atau mungkin putusan pengadilan ya, karena putusan pengadilan maka dialihkan seperti itu. Tarif dan dasar pengenaannya
Berlaku tarif 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan yang merupakan nilai tertinggi atas nilai berdasar akta pengalihan atau NJOP di SPPT PBB ya. Kemudian nilai berdasarkan keputusan pejabat bersangkutan atau pengalihan kepada pemerintah. Bisa juga nilai berdasarkan risalah lelang untuk pengalihan sesuai dengan peraturan lelang. Pengecualian untuk pengalihan hak atas RS dan RSS ini tarifnya 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Pajak atas pengalihan bersifat final bagi OP maupun badan. Hal ini diatur dalam PP nomor 71 tahun 2008. Subjek yang dikecualikan dari pemotongan ya untuk pengalihan hak tanah dan atau bangunan ini yang pertama, OP berpenghasilan di bawah PTKP yang mengalihkan hak atas objek bernilai bruto kurang dari 60 juta dan tidak dipecah-pecah. OP atau badan yang mengalihkan hak kepada pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Yang ketiga, OP yang mengalihkan hak melalui hibah kepada keluarga sedarah ya dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Yang keempat, OP atau badan yang mengalihkan hak melalui hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, dan OP yang menjalankan UMKM, atau pengalihan melalui warisan, atau OP atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. Nah, ini merupakan yang dikecualikan dari pemotongan ya, subjek yang dikecualikan dari pemotongan. Siapa pemotong, penyetor, dan pelapornya? Yang pertama bisa bendaharawan negara untuk pengalihan kepada pemerintah guna pembangunan kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Yang kedua bisa kepala kantor lelang negara untuk pengalihan melalui lelang. Yang ketiga bisa WP yang melakukan penyetoran sendiri untuk pengalihan selain melalui kedua cara di atas. Ketentuan khusus di sini atas sewa dengan hak opsi, lesor dikenai pajak sebesar 5% dari residual value-nya. Atas sell and leaseback, lesor dikenai pajak sebesar 5% dari nilai pengalihan, 5% dari residual value, dan 5% dari penalti atas percepatan penggunaan hak opsi. Yang ketiga, atas pengalihan dalam rangka penggabungan, peleburan, dan pembakaran usaha tidak dikenai pajak. Atas pengalihan tanah dan atau bangunan milik pemerintah melalui lelang juga tidak dikenai pajak gitu ya. Ilustrasinya seperti ini. Pemkot Arcapada merencanakan proyek pembangunan yang bertujuan guna kepentingan umum yang bersifat tidak memerlukan persyaratan khusus. Desa Mayapada akan direlokasi dengan penggantian aset. Desa dihuni oleh 9.350 KK, 10% diantaranya adalah tinggal di RS dan RSS, serta terdapat 1.550 kapling lahan. Penjabat pemerintah menetapkan nilai pengalihan rumah hunian sebesar 350 juta, RS dan RS 125 juta, serta kapling lahan 77.500.000. Berapakah PPh final yang dipotong Pemkot? Bagaimana penjurnalnya? Ya, ini tarifnya kali 90% kali 9.350 KK ya, kali 350 juta ditambah dengan 1.550 kapling lahan ya, kali 77.500.000. Nah, kemudian ditambah dengan 1% kali 10% kali 9.350 ya, kali 125 juta untuk yang RS dan RSS. Terus ini dihitung ya sampai dengan akhirnya ketemu PPh finalnya adalah 154.437.500.000. Beban penggantian atau koreksi sebesar ini
kemudian ini tadi utang pajaknya, dan ini adalah selisihnya adalah kas ya. Oke. Selanjutnya persewaan tanah dan atau bangunan, cakupannya persewaan atas tanah dan bangunan dalam bentuk apapun termasuk bagian-bagiannya. Tarifnya 10% dari jumlah bruto nilai kontrak, atau di sini 6% khusus kontrak ditandatangani dan dilaksanakan sebelum Mei 2002 ya. Ya, ini udah lama ya. Cara pelunasannya dipotong oleh penyewa atau mungkin disetorkan sendiri oleh yang menyewakan. Selanjutnya usaha jasa konstruksi dan real estate. Landasan hukumnya pasal 10 PP nomor 40 tahun 2009. Ini berlaku atas kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dengan pembayaran sebelum 31 Desember 2008. Berlaku atas kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dengan pembayaran setelah 31 Desember 2008, namun penandatangan berita acara serah terimanya sebelum 31 Desember 2008. Kemudian landasan hukum PP nomor 51 tahun 2008 berlaku atas kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dengan pembayaran dan penandatangan berita acara serah terima setelah 31 Desember 2008. Berlaku atas kontrak yang ditandatangani setelah 1 Agustus 2008. Usaha jasa konstruksi dan real estate diatur dalam landasan hukum pasal 10 tadi ya, PP nomor 40 tahun 2009. Untuk tarif bagi WF secara umum berlaku tarif PPh pasal 23 sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000, di mana tarif dimaksud adalah 15% dari perkiraan penghasilan neto dan pajak tidak bersifat final. Sedangkan tarif bagi WP dengan ketentuan khusus ya, dimaksud di sini ketentuan khusus adalah WP yang berkualifikasi usaha kecil dan memiliki nilai pengadaan hingga 1 miliar ya. Berlaku tarif pajak bersifat final sebesar 4% dari jumlah bruto untuk kegiatan perencanaan konstruksi, 2% dari jumlah bruto untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, kemudian 4% dari jumlah bruto untuk kegiatan pengawasan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Usaha jasa konstruksi ya dan real estate ya diatur dalam landasan hukumnya PP nomor 51 tahun 2008. Tarif untuk pelaksanaan konstruksi 2% untuk WP berkualifikasi usaha kecil, 4% untuk WP yang tidak memiliki kualifikasi usaha, 3% untuk WP yang memiliki kualifikasi usaha selain usaha kecil. Tarif untuk perencanaan pengawasan konstruksi 4% untuk WP yang memiliki kualifikasi usaha, 6% untuk WP yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Pajak yang berlaku berdasar landasan hukum ini seluruhnya bersifat final. Pemotong, penyetor, dan pelapornya dipotong oleh pengguna jasa atau disetorkan sendiri oleh penyedia jasa. Ketentuan pemotongan ini berlaku di kedua landasan hukum ya. Ilustrasinya ya, Kahyangan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan berkualifikasi usaha kecil. Di tahun 2010, perusahaan menerima kontrak sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan konstruksi prototipe rumah tahan gempa senilai 565 juta dan perkiraan penghasilan itunya adalah 135 juta. Kontrak ditandatangani pada tanggal 3 Februari, serah terimakan dan diterima pembayarannya atasnya di tanggal 7 Mei. Kemudian yang kedua, perencanaan konstruksi atas proyek jembatan antar pulau dengan nilai kontrak 1.265 juta dan perkiraan penghasilan itunya adalah 420 juta. Kontrak ditandatangani pada tanggal 5 Maret ya. Hasil perencanaan diserah terimakan dan diterima pembayaran atasnya di tanggal 9 Juli. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan konstruksi Bandar Udara Internasional dengan nilai kontrak 376.500.000 juta dan perkiraan penghasilan itunya adalah 25.350 juta.
Kontrak ditandatangani tanggal 1 September, direncanakan diserah terimakan paling lambat tanggal 31 Desember 2019. Atas berbagai kontrak tersebut, pajak apakah yang dikenakan dan berapa besarannya? Oke, ya, bisa dihitung, nanti dicek kembali tarifnya, tinggal dikalikan dengan masing-masing ini ya, nilai kontraknya. Ada yang ini yang penghasilan neto seperti itu. Tarifnya menyesuaikan karena memang tadi tarifnya masing-masing ya. Oke, nanti dicek teman-teman ya. Jika ada yang aturannya kurang tepat bisa dibenahi untuk tarifnya ya. Kemudian kita lanjut pada dividen bagi WPOP. Cakupannya dividen diterima atau diperoleh WPOP tanpa pengecualian. Tarif dan dasar pengenaannya 10% dari jumlah bruto. Pemotong, penyetor, dan pelapornya adalah pembayar dividen. Ilustrasinya, Pandu Dewanata merupakan salah satu pendiri PT Nirwana yang berdomisili usaha di Kota Palembang dengan kepemilikan 300.000 lembar dari 1.500.000 lembar saham ya yang beredar. PT Nirwana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan infrastruktur IT dan tengah mengalami perkembangan pesat sebagai dampak modernisasi IT yang tengah menggejala ya. Atas kinerja keuangan yang menggembirakan, Dewan Direksi membagikan dividen sebesar 650 juta pada tanggal 31 Desember 2009. Nah, ini pertanyaannya. Ya, yang pertama, berapa PPh final yang dikenakan terhadap Pandu Dewanata? Yang kedua, bagaimana jika kepemilikan Pandu Dewanata ternyata bersifat dominan, misalnya 50%? Yang ketiga, bagaimana jika dividen dibagikan tidak berasal dari laba ditahan? Dan yang keempat, bagaimana jika sebelum pembagian dividen perusahaan melakukan stock split dengan rasio 3:1 ya. Ya, teman-teman bisa perhatikan jawabannya di sini. Untuk PPh final jawaban yang pertama, ini jawaban yang kedua. Ya, ini yang ketiga. Ya. Dan ini yang keempat ya. Jadi ketika ada stock split itu tidak mempengaruhi besaran dividen dan perlakuan perpajakannya. Oke, itu untuk materi PPh final pasal 4 ayat 2 nanti bisa dibaca dan dipelajari kembali, di mana aturan dasarnya adalah pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.